warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisma. Saya adalah founder As-Sakinah Foundation, sebuah organisasi non-profit yang bergerak di dalam bidang sosial dan pendidikan anak-anak yang tidak mampu. Awalnya As-Sakinah ini dibuat karena melihat di sekitar kami, di sekitar rumah itu banyak anak-anak yang putus sekolah, yang mereka kalau pagi mencari pemulung, mencari barang-barang yang untuk dijual ya, seperti botol plastik dan sebagainya, mereka jual. Saya suka tanya, kamu nggak sekolah? Nggak. Kenapa? Nggak punya uang. Hari ke hari kelihatannya kok semakin banyak mereka mengamen di depan rumah. Kalau pagi ngetok pintu, mereka nyanyi, minta uang. Pertanyaan saya sama, kenapa kamu nggak sekolah? Jawabannya juga nggak punya uang. Dari situlah saya berpikir, gimana caranya kita membuat sebuah organisasi yang kira-kira bisa mengajak anak-anak ini untuk sekolah dan mencari dana untuk membiayai mereka. Kemudian saya coba temuin orang tuanya. Gimana Bu kalau saya mencari teman-teman untuk mendonasikan anak ibu pergi ke sekolah? Mereka, waduh, kalau anak saya sekolah siapa yang bantuin saya untuk cari barang-barang bekas gitu. Salah satu orang tua malah mengatakan, anak saya kalau pergi memungut barang bekas itu dia bisa dapat 2 botol cup aqua, dan itu 2 kilo. 2 kilo itu harganya 16.000 ya. Kecuali kalau ibu mau bayar kami 16.000, boleh anak kami dibawa ke sekolah. Wah, cukup kaget saya dengan jawaban itu. Hari ke hari masih ada yang anak-anak ngamen depan rumah kalau pagi gitu. Saya dapat ide untuk membawa anak ini, ayo masuk ke rumah saya, ada roti, saya kasih roti. Saya wawancara sedikit, udah berapa lama kamu gak sekolah? Udah mau tahun kedua, seperti itu. Wah, sayang ya, harusnya kamu udah kelas 4, kata saya. Ya, kata dia. Gini aja deh, nanti sore kamu datang ke rumah saya jam 4 habis asar, kita ngaji aja. Saya pikir lumayan anak ini buat nemenin anak saya. Akhirnya dia datang, ternyata dia nggak sendiri, dia ngebawa temennya 4. Nah, itulah awalnya As-Sakinah, kami ngaji di meja sambil ngobrol, tiap hari ngaji bersama anak saya. Akhirnya berjalannya waktu, anak yang 4 orang ini ternyata mengajak temennya, tapi tetap saya katakan, kamu harus sekolah gitu, nggak boleh putus sekolah. Terus pelan-pelan saya sampaikan kepada mereka, kalau kamu sekolah kamu akan pinter. Dan orang tua saya walaupun hidupnya sederhana, pas-pasan, tapi mereka selalu melecut anak-anaknya untuk sekolah supaya anak-anak punya masa depan yang baik. Begitu selalu ibu saya menghandle kami ber11 orang untuk selalu bekerja keras supaya bisa sekolah. Nah, saya pingin anak-anak saya bisa meraih seperti itu juga. Tapi ketika melihat kenyataan di luaran sana, wah banyak sekali malah anak-anak di luar yang tidak sekolah. Saya berpikir, waduh, saya nggak boleh berpikir untuk anak saya saja. Di luar anak saya yang 4 ini mungkin saya bisa membantu 1-2 orang lain di luar sana. Seperti itu awal pemikiran saya. Nah, selain anak-anak yang nggak sekolah ini, saya juga melihat di lingkungan rumah kami itu ada, asisten rumah tangga, pembantu yang umurnya masih muda sekali, mungkin umur 16 tahun, udah menggendong bayi. Dan ketika saya tanya, suami kamu, dia bilang suaminya tukang beca. Deket banget dengan kompleks rumah kami mereka tinggalnya. Jadi saya pikir ini ada yang harus dibenahi. Anak-anak nggak sekolah, anak perempuan menikah muda, kemudian mereka nggak punya uang, mereka tantangannya cukup banyak gitu. Antara lain selain orang tuanya, mereka ngerasa nggak terlalu penting itu sekolah, walaupun anaknya mau ketika sudah mulai dipengaruhi. Jadi pendekatan kepada orang tuanya, mengajak anaknya supaya sekolah, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya juga berusaha untuk mencari teman-teman untuk menghimpun dana. Ayo kita
menghimpun dana, membiayai anak-anak, dan itu nggak gampang. Awalnya ya sudahlah, saya pikir kita coba sendiri, dan saya bicara sama suami saya, berapa anak yang kita bisa, itu aja dulu lah yang kita kerjakan. Itulah awal mulanya. Ketika yang mengaji juga makin banyak, kami juga mulai sedikit-sedikit mempengaruhi orang tua yang lain untuk mengajak anak-anak mereka, ayo sekolah, ayo jangan dulu menikah. Dan bahkan beberapa anak perempuan itu datang kepada saya mengadu, saya disuruh menikah tapi saya pengen sekolah. Nah, saya anggap itu sebuah keberhasilan dalam tanda petik. Hal-hal seperti itu yang membuat saya semakin bersemangat mengerjakan As-Sakinah ini, terus mengajak seorang teman untuk ngebantuin saya, ayo yuk bantuin saya ngajar gitu, Quran. Kami ngaji bersama anak-anak, mulai menghafal Al-Quran, dan beberapa anak minta tinggal di rumah kami. Ketika anak-anak mulai bertambah banyak, problem mulai muncul ketika donatur nggak stabil ya, nggak konsisten. Jadi kadang susah untuk kita mengetuk orang-orang ini, atau sekolah yang tidak kooperatif gitu. Misalnya kita dipungut biaya yang harusnya anak-anak kita nggak dipungut, misalnya urunan zakat atau kurban. Sementara kan itu harusnya kita enggak, anak-anak kita justru mereka penerima zakat gitu, mereka penerima kurban. Ya, ada anak-anak yang tinggal di rumah itu. Pertama awalnya itu ada anak yang dia yatim piatu, nggak punya siapa-siapa. Kemudian ada temennya, oh, mau ikutan gitu. Akhirnya 1, 2, 3, makin lama makin banyak. Kebetulan kami nggak punya tempat. Kami cari sebuah rumah kontrakan di Bambu Apus. Nah, itulah awalnya kenapa kita ke Bambu Apus itu. Nah, makanya kemudian ada rumah tahfiz, jadi ada base community-nya yang di kita namanya tahfiz 1, di sana namanya tahfiz 2. Alhamdulillah dengan ada rumah tahfiz di Bambu Apus itu, orang-orang mulai lihat, oh anak-anak ngaji, anak-anak sekolah, mulai melihat pergerakan itu. Muncullah ide untuk membuat rumah tahfiz lain. Sekarang di tahun ke-15 kami juga punya 15 rumah tahfiz, alhamdulillah. Hal yang sedih itu kalau tiba-tiba ya, satu ada anak biasanya bosan, dia bilang udah aku nggak mau sekolah lagi, hilang gitu. Sementara kita terikat dengan donatur ya. Bagaimana kita bilang ke donaturnya, udah stop dulu, anak ini sudah pergi. Nah itu beban sendiri buat saya, dan itu sedih, perlu memikirkan berhari-hari untuk mencari bahasa yang paling enak untuk mengatakan pada donatur, anaknya sudah tanda petik kabur. Yang kedua, kalau anaknya menikah gitu, anak SMA kelas 2, aku disuruh ayahku menikah, dan itu saya sempat rame gitu ketika saya bilang sama ayahnya, jangan gitu, biarkan dia sekolah, kemudian dipaksa untuk menikah. Itu sedih banget. Apalagi anak yang menikah ini dia punya potensi yang bagus, pinter, seperti itu rasanya seperti ada sesuatu harapan yang hilang gitu buat saya. Yang buat seneng itu kalau abis dapet rapot, kemudian mereka bilang, wah aku naik kelas gitu, oh aku juara gitu, wah alhamdulillah, itu seneng banget mengikuti perkembangan mereka step by step gitu, sampai lulus SMA mereka bilang aku pengen kuliah. Wow, seneng, tapi berpikir bagaimana ini untuk membiayai kuliah, siapa yang akan donasi. Yang kedua, saat mereka selesai wisuda nanti, nah saya sampai secara pribadi itu untuk menghadiri wisuda anak-anak ini sampai punya kostum tersendiri saking senengnya. Dan itu semua yang wisuda kalau dilihat foto-fotonya baju saya sama itu gitu. Yang seneng lainnya tuh kalau sekarang kita punya sekolah, nah kami membiasakan untuk anak-anak kompetisi, harus lomba di dalam maupun di luar. Ketika kita lomba keluar bawa sekolah As-Sakinah gitu, ketika menang terus disebutkan juaranya adalah As-Sakinah, wah itu kayaknya seneng banget gitu. Sekolah, maaf, anak-anak yang kurang secara finansial, secara intelektualitas juga kurang, tapi ternyata mereka bisa gitu bersaing di luar sana.
prinsip hidup saya itu yang pertama itu semuanya pasrahkan kepada Allah. Jadi apapun, problem apapun, sepanjang niat kita baik, pasti Allah akan lihat dan akan bantu. Syukur-syukur kasih jempol. Yang kedua itu ikhlas. Jadi apapun yang kita kerjakan itu ya udah gitu, bahwa ini untuk kepentingan orang banyak, mudah-mudahan ini bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga itu kerja keras. Nah, poin ketiga ini yang kadang saya agak terapkan ke anak-anak. Ayo, kalau nggak kerja keras kalian nggak bisa apa-apa gitu. Karena sekarang saya punya teamwork gitu, dengan ada teman, ada anak-anak kita sendiri yang senior, akhirnya tiga hal ini benar-benar saya terapkan kepada mereka, bahwa kalaupun ada problem sesulit apapun, ketika kita bilang bahwa ini adalah problem kita bersama, kita pecahkan bersama dan kita pasrah kepada Allah, mudah-mudahan itu akan selesai. Yang kedua, saya selalu bilang bahwa kerja kita ini kerja ibadah, jadi memang semuanya udah kita ikhlas, nggak usah kita berkeluh kesah. Jadi secara teamwork insya Allah kita menjadi kuat, jadi kita nggak ada berburuk-buruk sangka dengan teman sesama teamwork kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerja keras ini saya selalu mencontohkan. Jadi saya pikir saya duluan yang harus tunjukkan kepada tim saya, bahwa kita harus tunjukkan pula ke anak-anak bahwa semua harus kerja keras. Even kita miskin, even kamu berasal dari keluarga yang seperti apapun, kalau kamu kerja keras kamu pasti bisa. Ayo bareng-bareng. As-Sakinah itu bisa seperti sekarang disebabkan karena kita berpikirnya semua harus maju terus ke depan gitu. Jangan ada waktu untuk berpikir mundur, menyesali, memperlambat langkah, itu nggak ada. Kamu sekarang belum pintar, insya Allah kamu akan jadi pintar. Makanya di kita dikenal ada kayak klinik-klinik gitu. Kamu belajar sama kakak ini, kamu sama kakak ini. Jadi semuanya step by step itu selalu kita ikutin langkah demi langkah milestone-nya. Harapannya anak-anak ini bisa tumbuh menjadi anak-anak yang pintar, punya pendidikan tinggi, punya network di jaringan pendidikan mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang wawasannya luas, berpikirnya luas, dan menjadi orang muslim yang berguna bagi orang banyak untuk melakukan perubahan-perubahan di negara kita. Insya Allah kedepannya mereka lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia, menjadi muslim yang baik, yang menghargai orang lain, siapapun, dimanapun, di belahan negara manapun, seperti itu. Pernah terpikir untuk stop itu 5-6 tahun lalu, ketika kita berpikir ini anak-anak sudah semakin banyak. Bahasa saya waktu itu, As-Sakinah sedang mau pembenahan ke dalam gitu. Jadi kami nggak nerima pendatang baru karena anak-anak semakin banyak, dan menurut saya ini harus ditata ulang seperti itu. Baru terpikir seperti itu. Tapi beberapa hari setelah terpikir seperti itu, malah kami kedatangan orang membawa 2 orang anak umur 2,5 tahun, dan anak itu gak punya ayah, punya orang tua yang sakit mental. Jadi mereka minta tolong diterima anak ini gitu. Jadi saat itu saya berpikir lagi, ya Allah, gak boleh berhenti ternyata.